Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM CN023025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul PPh Pasal 25. Di sini ada definisi PPh Pasal 25, di mana PPh Pasal 25 yaitu pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara langsung setiap bulan, yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Artinya, wajib pajak dapat membayar pajak dengan cara mengangsur alias membayar setiap bulannya ketimbang dibayar sekaligus untuk 1 tahun. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang PPh yang kurang dibayarkan saat penyampaian di SPT tahunan pajak penghasilan. Dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, maka angsuran dan cicilan dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme PPh Pasal 25. Selanjutnya ada subjek PPh Pasal 25, ada dua. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Selanjutnya ada tarifnya. Umumnya tidak ada istilah jumlah tarif PPh Pasal 25 karena pengenaan pajak pada suatu objek pajak melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran PPh terutang. PPh Pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang yang rumusnya adalah besar PPh terutang atau PPh Pasal 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Selanjutnya akan ditemukan cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan tiap bulannya dan disebut dengan pembayaran angsuran PPh 25. Namun, terkadang pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh Pasal 25. Tarif jenis PPh Pasal 25 wajib pajak pribadi, pengusaha atau badan tertentu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini sifatnya adalah final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Ada 3 perhitungan angsuran PPh Pasal 25. Yang pertama, perhitungan PPh Pasal 25 ayat 1, di mana PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja Pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain Pasal 22, dan PPh yang dipotong oleh pihak lain Pasal 23, serta kredit PPh luar negeri Pasal 24. Kemudian besaran angsuran pajak dibagi dengan 12 bulan. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulanan dibagi dengan 6 bulan. Yang kedua, perhitungan PPh Pasal 25 ayat 2. Besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan SPPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Yang terakhir yaitu perhitungan PPh Pasal 25 ayat 4, di mana jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Di sini ada contoh perhitungan PPh Pasal 25 untuk orang pribadi, di mana PPh Tuan Andi berdasarkan SPT tahun 2021 adalah sebesar 50 juta. Sementara itu, terdapat sejumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga di tahun 2021 dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta, pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta, yang ketiga, pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta, dan yang terakhir PPh Pasal 24 untuk pembayaran kredit PPh luar negeri sebesar 7,5 juta. Penyelesaiannya yang pertama adalah kredit pajak, di mana pemotongan PPh Pasal 21 ditambahkan dengan Pasal 22 dan ditambah dengan Pasal 23 serta Pasal 24. Jadi PPh Pasal 21-nya sebesar 15 juta, 22-nya 10 juta, Pasal 23-nya 2,5 juta, dan ditambah dengan PPh Pasal 24 yaitu 7,5 juta dan didapatlah hasilnya 35 juta. Yang kedua, dihitung dasar perhitungan angsuran, di mana pajak penghasilan di tahun 2021 dikurang kredit pajak. Pajak penghasilan 2021-nya yaitu 50 juta dan dikurang dengan kredit pajak tadi sebesar 3,5 juta dan hasilnya yaitu 15 juta. Yang terakhir, dihitung besar angsuran per bulan, di mana hasil dari perhitungan angsuran itu sebesar 15 juta dibagikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Didapatlah 1,25 juta. Berikutnya contoh perhitungan PPh Pasal 25 untuk badan. PT Abadi Sejahtera memiliki PPh terutang sebesar 125 juta di tahun 2021 dengan detail pajak yang telah dipotong
atau dipungut pihak ketiga sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 22 sebesar 30 juta, pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 juta, dan yang terakhir PPh pasal 24 untuk pembayaran kredit PPh luar negeri sebesar 40 juta. Penyelesaiannya, yang pertama kredit pajak, yaitu PPh pasal 22 sebesar 30 juta dan ditambah pasal 23 sebesar 15 juta dan ditambah dengan pasal 24 sebesar 40 juta. Jumlahkan hasilnya adalah 85 juta. Dan yang kedua, dihitung dasar perhitungan angsuran, yaitu PPh di tahun 2021 sebesar 125 juta dikurang dengan kredit pajak yaitu 85 juta dan didapatlah hasilnya 40 juta. Dan yang terakhir yaitu dihitung besar angsuran untuk per bulan atau tahunannya, yaitu sebesar 40 juta dasar perhitungan angsurannya dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun dan didapatlah hasilnya yaitu 3.333.000 rupiah. Baiklah, sekian presentasi hasil materi saya yang mengenai PPh pasal 25. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun dalam penulisan materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.